أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Alhamdulillah. Halo, kembali lagi berjumpa dengan saya di podcast yang sangat amat seru, inspiratif, dan memacu semangat kita semua di podcast Ngobrol bareng Ajman. Lebih semangat. Hari ini di podcast saat ini kita bersama dengan Mahasantri jurusan Tasawuf wa Thoriqatuhu. Jauh-jauh dari Medan. Kita sambut sang baginda terhormat. Beliau adalah Andrian Azhar Putra. Naon sih ngaran teh? Andrian Azhar Nasution. Benar? Benar. Andrian Azhar Nasution. Boleh perkenalan dulu? Perkenalan dulu lah. Sip lah. Jadi Assalamualaikum, Mas, langsung? Gak usah langsung. Ya. Perkenalkan ya. Saya Andrian Azhar Anwar Nasution. Batak, Medan, asal Sumatera Utara. Sekarang studi semester 2 di Tasawuf wa Thoriqatuhu. Nasution. Saya penasaran dengan Nasution itu. Bolehlah cerita-cerita dikit gitu. Andrian Azhar kan nama langsung dari orang tua. Nasution itu nama marga ya? Ada Nasution, ada apa lagi di Medan itu? Nasution, terus Banyak ya. apa gitu? Jadi kalau kita secara garis besar ya, Batak itu ada banyak. Ada kalau nggak salah sekitar 6 atau 5. Ada Batak Toba, ada Batak Mandailing, ada Batak Karo, ada Batak Pakpak. Ya banyak lah. Intinya saya itu termasuk dari Batak Mandailing, Nasution. Mandailing, Nasution. Mandailing. Batak Mandailing. Ya, itu Nasution. Batak bagian Medan, Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan. Ya, daerah Tapanuli Selatan. Dengan warganya Nasution. Nasution itu darah atau bagaimana itu? Marga-marga itu dari darah atau dari wilayah atau gimana Nasution? Kalau asalnya banget gitu, Heeh. asalnya atasnya banget itu daerah. Oh. Tapi karena keturunannya banyak yang mencar, otomatis bakal terpecah-pecah. Yang asalnya mungkin ya leluhur saya ke atas ya mungkin ya. Iya. Itu Tapanuli Selatan ya, daerah Mandailing. Mungkin ya anak-anaknya mencar, alhasil terpisah. Saya ini rumah dari Tapanuli Selatan jauh, mungkin sekitar 6 jam atau 8 Jadi jam. mencar gitu. Mencar gitu. Walaupun bukan wilayah itu, mencar karena aspek keluarga Nasution. Mungkin karena ya merantau cari kerja segala macam, dapat orang yang asal situ mungkin ya macam ya uyut saya, luhur-luhur saya mungkin ya yang atuk-atuk saya gitu ya. Mungkin dapat nenek saya dari daerah di mana dia merantau. Iya. Nah, jadi menetap di situ, punya anak dan kemungkinan anaknya sama juga merantau terpecah. Bahkan Nasution udah bukan daerah Sumatera aja, mungkin daerah-daerah nyebar mungkin luar pulau, mungkin udah banyak Nasution, mungkin di luar sana sudah banyak juga Nasution, mungkin saudara-saudara saya. Jadi Nasution tuh bukan cuma laki-laki juga kan? Perempuan Nasution. Ada. Nasution nama marga yang dulunya itu berasal dari wilayah tapi sekarang sudah menurun ke keluarga. Gitu lah dia. Bukan lagi sebatas Sumatera tapi sudah menyebar di Indonesia. Iya, gitu dia. Oh, baru tahu saya Nasution itu. Soalnya saya tuh penasaran dengan marga-marga Batak gitu kan. Kalau di sana tuh gak ada marga-marga. Gitu. Iya ya. Nggak ada. Paling di Batak tuh kalau di Batak ada namanya Nasution. Terus apa lagi? Siapa tukang nyanyi teh? Judika teh wargana naon? Nggak tahu Judika marga apa. Nggak kenal nih. Naon Judika teh wargana naon? Dalat. lah. Jadi beda-beda Batak tuh marganya. Bisa tuh penasaran dengan Batak-Batak itu. Ini banyak kesalahan. Tapi marga itu enggak, marga itu sip lah. mempengaruhi sifat enggak? Ada sih, Ada. pengaruhnya ada dikit lah. Sebenarnya pengaruh sifat itu yang pertama faktor lingkungan sih. Karena gini, banyak orang salah mengartikan suku Batak. Banyak orang mengartikan bahwasanya Batak itu Kristen. Iya. Itu salah besar. Tapi kebanyakan Kristen. Kebanyakan enggak juga. Gini, tempat saya, lingkungan saya, rumah saya ya, itu rata-rata Jawa. Oh. Rata-rata orang Jawa. Ibu saya Jawa.
Tapi Nasution kan? Ayah saya Nasution, ibu saya Jawa, makanya saya di Jabat, Jawa Batak. Nah, ada daerah yang kurang lebih jauh lah dari tempat saya. Mungkin ada yang dekat, ada yang jauh. Iya. Itu kampung Kristen. Emang rata-rata daerah situ orang Batak, mungkin ada juga orang Jawanya gitu ya. Tapi karena orang banyak salah mengartikan, karena mungkin yang banyak terkenal itu orang Batak yang beragama Kristen, sehingga banyak mengartikan orang Batak orang Kristen itu salah besar. Nah, itu dia banyak kesalahan. Contoh saya pribadi nih, ke atas, saya nggak tahu. Ada nggak keluarga saya atas yang Kristen? Ya. Karena yang saya tahu ayah saya, atuk saya itu masih Islam. Nah, kadang-kadang nggak tahu ada campuran mungkin ya, yang mualaf mungkin nggak tahu ya. Penting ya itu kesalahan besar sekali tuh buat pemirsa yang di luar ya, bahwasanya Mengasumsikan bahwa Batak tuh Kristen. nah itu dia Iya, iya. salah besar itu. Gini Andrian itu saya dengar datang ke sini itu katanya itu melalui ketikan pertama. Benar nggak sih? Ketikan pertama gimana sih? Ketikan pertama, kok bisa daftar ke sini? Maksudnya gimana itu? Jadi ada ini ya kisah saya ini pribadi. Kan jauh ya, Medan ya. Jauh. Sini Tasik jauh. Mungkin ya ini termasuk kisah yang luar biasa, tapi mungkin ada yang dengar biasa aja, tapi luar biasa lah menurut saya pribadi gitu ya tentang Idrisia ini. Jadi ketika saya diberi pilihan untuk kuliah di luar pulau ya, ke Jawa, mungkin ya banyak lah kan pesantren kuliah yang di daerah Jawa ini. Iya, banyak. Banyak pilihan-pilihannya. Mungkin yang ada di Idrisia ini Jawa Barat, mungkin ada di Jawa Timur, Tebu Ireng, di Gontor, mungkin semuanya banyak. Namun karena kata Idrisia itu ada salah satu ustadz di daerah saya namanya Ustadz Idris Aritonang ya. Kenapa saya sangat ingat sama dia? Ini bukan sedikit lah membicarakan Idris ini. Bukan gibah ini, bukan gibah ya? Bukan gibah. Orangnya ini gede. Gak usah lihat saya gedenya. Oh iya, sip. Ya, orangnya gede ya. Ya. Gede ya kan. Jadi pernah itu ngisi dekat pesantren saya kan. Ngisi di pesantren saya ceramah, tausiah, ya salah lagi acara Maulid atau Isra Mi'raj gitu. Jadi ustadz ini pas waktu penyampaian yang sangat ciri khas luar biasa. Rupanya Ustaz ini jago DJ beatbox. Gitu kan. Ya. Jago ya kan. Terus Dari situlah Ustaz terkenal. terkenal karena jago beatbox. Saya maksudnya kenal sama dia. Oh, kenal. Sama dia gara-gara itu Ustaz Idris gitu kan. Ustaz Idris Aritonang. Dan ketika mendengar kata Idrisia, saya teringat sama dia. Nah, langsung kepo nih sama pesantren Idrisia. Kepo langsung saya searching di Google. Karena kan penasaran daerah mana seperti apa sih pesantren itu. Ketika saya searching pesantren Idrisia itu udah kayak udah ngestak gitu aja udah. Padahal itu pilihan pertama, padahal ada banyak pilihan-pilihan selain Idrisia. Saya searching pertama kali Idrisia, udah nggak mau lagi searching lain. Oh, jadi setelah ketikan pertama jadi jatuh cinta pada pandangan pertama. Iya, kurang lebih seperti itu lah dengan Idrisia. Kalau lebih dia Google ya. Dengan Google ya. Jadi ketika selesai itu langsung nih Daftar. Ustadz saya ngasih pilihan, carikan linknya. Pilihan-pilihan masuk kuliah gitu. Mintakan link tentang Idrisia, link pendaftaran. Langsung saya minta. Pendaftaran segala macam, ada nih satu cerita lucu ya. Gimana tuh? Pas waktu saya dikasih link, Ya. saya daftar bukan ke mahasantrinya, bukan kuliah. Rupanya link pesantren, link PPI. PPI Putra. Daftar nih, bayar, ya kan? Bayar itu nggak salah kemarin saat itu berapa ya nominalnya? 300.000 tuh 275.000 lah gitu ya. Itu pakai uang pribadi pendaftarannya kan. Ya. Kemudian dicek segala macam, ditanya ada nggak nama saya terdaftar di Mahasantri? Nggak ada. Wah, saya tuh udah ragu nih, udah mulai was-was. Ini pembohongan, link phishing atau gimana ini kan? Udah ragu banget nih saya. Nggak tahu lah ini. Terakhir Ustadz yang namanya Ustadz Agus ya. Ustadz Agus di ya, sana. Ustadz saya namanya. Iya, iya. Beliau bernama Ustadz Agus ya. Dia ngasih pilihan tentang pesantren-pesantren itu yang cari relasi keluar gitu ya. Terus saya tanya, Ustadz ini gimana Ustadz? Nama saya nggak ada gitu. Ditelepon lah sama Ustadz Agus nih, Ustadz yang bekerja di sini. Saya nggak tahu nama Ustadz siapa ya. Ditanya, kenapa nggak terdaftar gitu kan? Ulangin pendaftaran, dikasih link lagi, daftar lagi saya. Ada pembayaran lagi. Itu saya udah ragu, itu bohong atau gimana gitu ya. Ya. Jadi saya daftar lagi, ada pembayaran lagi. Saya saat itu langsung saya serahkan ke guru saya. Ustadz, ini ada pendaftaran lagi, Ustadz. Pendaftaran pertama saya udah kayak gini. Rupanya nggak terdaftar. Salah. Salah.
Yang kedua, ada pembayaran kurang lebih berapa ya? Kurang lebih bersama lah gitu ya. Saat itulah diserahkan, saya serahkan Ustadz itu semua, pemberkan saya serahkan semua, terakhir Ustadz yang ngerjakan semua. Bulan Juli kau berangkat. Itu nggak salah masih di bulan Mei 2024. Ya. 2025. Alah, 2025. 2025 di bulan Mei. Bulan Juli kau berangkat. Hah? 2024. 2026, 2025. Semester 2. 2026 ini? Ini 2025 ganteng. Oh iya salah. 2024. 2024. 2024 ya kan? Di bulan Ya. Mei dibilang, bulan Juli kau siap berangkat. Berangkat. Bulan Juli itu saya berangkat. Dianterin langsung sama ustadznya. Langsung sama ustadznya. Yang antarkan saya itu bukan Ustadz Agus. Ya. Akan tetapi bisa dibilang wakil pimpinan lah gitu. Wakil pimpinan saya. Namanya itu beliau ini nggak mau dipanggil Ustadz. Karena SMP, SMA-nya bukan di pesantren, tapi karena setelah SMA pertama dapat kerjaan di pesantren, terus mulai cinta kepada pesantren, mengabdikan diri kepada pesantren. Beliau bernama sering dipanggil Mister, namanya Budiman Parapat. Saya sering panggil Mister Budiman Parapat. Mengajar di pesantren Dari sekarang. pesantren. Termasuk bisa dibilang wakil pimpinan kurang lebih seperti itu. Pimpinan. Oh, yang tadinya dulunya itu bukan anak santri, tapi dia wakil pimpinan pesantren. Iya. Awalnya cerita beliau itu dulu ketika tamat SMA, selesai SMA ya. Selesai SMA itu kalau nggak salah awal-awal bekerja karena jadi les komputer gitu, datang-datang ke pesantren. Kan rumah beliau nggak jauh dari pesantren, ya, pesantren tempat yang saya sekolah itu. Sekolah. Ya. Nah, jadi dia ngajar lah di situ, ngajar. Lambat laun mulai tertarik sama pesantren. Bahkan sampai sekarang saya akui luar biasa cinta kepada pesantren. Iya. Dan termasuk salah satu orang yang menginspirasi saya. Inspirasi hidup Iya. santrian. Bahkan mengantarkan sampai kemari itu bukan sama orang tua. Nganterin. Iya, itu bukan orang tua. Bukan orang tua, tapi bukan. wakil Orang murid itu. tua saya cukup mengantar sampai ayah saya nggak ikut ke bandara. Yang ikut ke bandara cuman ibu sama abang saya, kakak saya, abang gitu. Ya. Yang antar sampai kemari, dari bandara sampai kemari itu Mister yang antar saya kemari. Berarti Mister itu berpengaruh besar dalam perjalanan kalian. Sangat amat berpengaruh. Sangat berpengaruh besar. Kalau boleh saya cerita sedikit ya, pengalaman hidup saya nih ya. Mulai saya pertama kali menginjakkan di pesantren itu kelas 1 SMP. Iya. Ya, saya 1 SMP, 2 SMP di pesantren itu. Nah, pesantrennya Kanudin, rukun agama. Nah, pesantrennya. Iya. 1 SMA saya keluar. Sekolah di luar, keluar lah, pengen ngerasakan gimana sih di luar gitu. Kelas 2 SMA saya balik lagi. Lucu sebenarnya. Kalau saya pikir-pikir lucu, udah keluar balik lagi gitu. Lucu. Jadi selama 1 SMP tuh ya. Selama 1 SMP mungkin saya sama beliau belum dekat. Kelas 2, kelas 3 SMP, disitulah saya mulai dekat. Karena apa? Karena saya kelas 1 SMP juga dekat dengan pimpinan. Kenapa saya bisa dekat dengan pimpinan? Ini ceritanya. Pimpinan kan sering ngisi pengajian di luar. Ngisi pengajian ibu-ibu jawiyah seperti itulah, sini dengan jawiyah gitu ya. Ngisi pengajian di luar, tausiah. Dan sebelum beliau menyampaikan ceramah agama, ceramah tausiahnya, itu udah ngaji dulu. Oh iya. Ngaji. Iya. Nah, saya kan sering ngaji ya di masjid gitu. Sebelum ini tahrim sama ajar, suka ngaji di masjid. Diajak sama pimpinan itu, beliau mengajak saya. Nah, pimpinan saya itu sering manggil Buya ya. Buya ngajak saya ngisi pengajian. Ya mulai dari situlah dekat pada pengajian dia ajak, pada acara diajak. Otomatis ketika kita dekat pimpinan, wakil pimpinan pasti bakal kepo. Dan hasil dekat juga dengan wakil pimpinan. Enggak dari itu saja, SMP saya udah mulai nyaman banget 3 SMP. Nyaman banget, bahkan saya ketika ditanya mau nyambung di mana, sempat terdengar kata bahwasanya di sini aja gitu. Menghabiskan jiwa raga di sana. Nah, pokok di sana. nyambung SMA disuruh di situ. Oh, gitu. Tapi karena emang saya orangnya pengen keluar gitu. Saya coba keluar dan beliau pernah mengatakan seperti ini, wakil pimpinan, Mister, Lu bisa nggak sih? haus. PI. Air PI. PI. Minum dulu. Batuk-batuk saya dari tadi. Duh, capek juga ya. Capek. Waduh, ngomongnya capek, tapi mau ngomong tadi agak malu aja. Prestasi. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Marema. Tahu arti Marema nggak? Apa itu Marema? Marema itu kalau dalam bahasa Sunda tuh
Laris manis. Laris manis. Laris manis. Jadi Marema. TS Tasik, alhamdulillah Marema, alhamdulillah laris manis. Sunda gitu. Sunda. Buka. Oh ya. Jadi nggak enak gini. Bismillah. Bismillah. Udah nggak manis ya? Manis. Alhamdulillah. Masih ada lah dikit. Lanjut. Sampai mana tadi? PE. Lanjut. Sampai mana tadi kita? Oh, sebelum saya keluar ya? Keluar karena pengen banget keluar, tapi mudir lu nahan. Jadi gini, beliau pernah mengatakan seperti ini. Bertempatlah di mana kau dianggap, bukan tempat di mana kau yang menganggap. Artinya seperti ini. Betul. Bertempatlah Di mana kau dianggap, bukan kau yang menganggap. Oh. Nah, jadi artinya ya tinggallah di mana kau dihargai ada. Bukan kau yang menganggap bahwasanya orang itu menghargai kau tuh ada. Ya. Gitu. Jadi tinggallah di mana kau dihargai. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu karena kan saya kan pas waktu kelas 3 SMP nggak termasuk baik-baik banget, enggak. Tapi ya nakal juga enggak juga. Karena tuh saya akui selama SMP ya gitulah tengah-tengah lah gitu, bahinahuma gitu. Tapi kalau saya setiap ada perintah, setiap ada perintah ya, perintah ngisi kemari, ngisi ke sana, ngisi kemari, saya siap. Oh, udah ngisi-ngisi dari SMP. SMP, samina watona, walaupun ruang lingkupnya nggak gede-gede, yang saya isi mungkin anak SD, mungkinnya kayak gitulah. Mungkin ya kadang badal-badalin guru, ustaz gitu ya. Ya saya terima gitu, samina watona gitu. Kemudian, kalau saya sudah di tempat itu udah termasuk ya kata guru tadi, udah termasuk dihargai adanya saya di situ kan, sebagai santri loh saat itu. Saya malah keluar. Kelas 1 SMA keluar. Udah mendapatkan kepercayaan guru, tapi malah keluar. Ya saya, ya namanya juga guru kan, pasti pilihan muridnya ya diiyakan aja, padahal dalam hatinya kecewa gitu. Kecewa gitu ya. Terus 1 SMA saya keluar di Pondok Tahfiz ya. Pondok Tahfiz ya, alhamdulillah nggak banyak lah, dapat lah dikit lah hafalan setahun itu ya. Pondok Tahfiz. Pondok Tahfiz. Pondok Tahfiz nih. Pondok Tahfiz. Berapa lama Pondok Tahfiz? Setahun. Setelah keluar dari SMP yang tadi. SMP ya, 1 SMA keluar cuma 1 tahun Pondok Tahfiz gitu ya, gitulah. Dapat ya, alhamdulillah nggak banyak. Nggak banyak. Lah. 18 juz lah. Enggak lah, aduh banyak banget 18 juz. Dikit lah, cuman berapa lah. 1 tahun Pondok Tahfiz. Pondok Tahfiz. Kemudian balik lagi situ. Oh, jadi 1 tahun doang keluar. Ya, Balik lagi ke pesantren yang SMP itu. Kenapa itu? Yang pertama, saya gimana ya, orang tua saya kan termasuk yang orang excited banget untuk mengunjungi. Semangat, kalau udah mengunjungi anak tuh semangat. Ya. Itu kan jauh jaraknya. Yang Tahfiz. Iya, tapi sama rumah jauh. Kalau pondok yang SMP itu dekat, paling sekitar 40 menit nyampe lah. Kalau yang apa ini jauh lah, paling sekitar hampir 3 jam, 4 jam lebih. Nah, ayah saya kan suka ngunjungin. Dan ada jadwal ngunjungin. Jadwal ngunjungin itu cuma hari Minggu. Setiap minggu tapi? Cuma hari Minggu, nggak setiap minggu, paling sebulan sekali lah gitu. Nggak tahu juga, ngatain tuh. Kadang ayah sini suka datang, kirain ayah saya ini pondoknya sama kayak pondok yang lama. Setiap hari boleh ngunjung, hari apa boleh ngunjung. Pernah ayah saya datang bukan hari Minggu, nggak boleh masuk di gerbang gitu. Ditahan? Iya, ditahan. Saya sedih gitu kan, jauh loh, naik motor jauh gitu kan. Sedih saya gitu kan. Itu mulailah saya pikir apa pindah aja gitu ya. Terus ada suatu tragedi yang buat saya merasa tidak adil. Tragedi. Saya merasa tidak adil. Ya gimana itu? Di Pondok Tahfiz itu. Jadi orang tua saya datang hari Minggu. Pas harinya pas, jadwalnya pas datang. Izin keluar sama orang tua nggak dikasih. Kamu? Iya, padahal itu hari kunjungan. Tapi beres zuhurnya ada yang datang naik mobil orang tuanya, izin keluar dikasih. Terkor saya. Nangis gitu. Saya jiwa. Iya, asli mah. Kayak gimana ya? Iya sih, orang tua saya bukan orang apa-apa gitu ya. Bukan orang yang terkenal banget gitu ya. Masa izin keluar sebentar doang nggak dikasih sih? Bahkan dia beres zuhur izinnya, beres asar baru balik. Sedih banget bang. Tapi bentar Andrian. Jadi pengen ngetes Andrian saya. Setelah tadi karena 1 tahun di pesantren Tahfiz. Boleh dong dites dikit-dikit. Keberat nih. Hah? Berat nih. Berat ke? Yang berat tuh cuma aku. Kita coba ya. Kita coba tes Andrian. Siap Andrian?
Ntar saya buka aplikasi Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siap? Insya Allah siap. Insya Allah. Insya Allah siap. Adek siap? Insya Allah siap. Oke. Bacakan surat Al-Baqarah ayat ayat 87. 27. 87. Pendek nih, Mas. Baca. Pendek nih. Baca. Apa? Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Masya Allah, jatuh cinta saya sama suaranya, bukan sama orangnya. Jadi takut. Satu lagi. Enak. Satu lagi. Kita masih Al-Baqarah, boleh? Al-Baqarah aja lah kalau bisa. Al-Baqarah aja. Kita Al-Baqarah. Tolong bacakan surat Al-Baqarah. Lanjutin dulu deh. Lanjutin dulu. Inna arsalnaka bil haqqi basyiraw wa nadhiraw wa la tus'alu an malu euy. Iya. An ashabal jahim. Habil jahim. Itu kalau nggak salah surah Al-Baqarah ayat 176. Kurang tepat. 177. Kurang tepat. Salah juga ya. Ulangi lagi. Inna arsalnaka bil haqqi basyiraw wa nadhiraw wa la tus'alu an ashabil jahim. Ayat 119. Ih, benar. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim wa lan tarda 'ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Alhamdulillah, Masya Allah. Boleh tepuk tangan dong buat Andrian. Ini salah satu aset bangga yang perlu dibanggakan gitu ya. Ada yang pengen coba ngetes Andrian? Ada yang pengen coba? Tes, mama tes. Mahmud. Sini Mahmud. Al-Baqarah 256. Al-Baqarah 256 katanya. Al-Baqarah 256. 256 ya. 256. Tar. Setelah ayat kursi itu. Ya Allah, isini Allah. Yo baca. Wa idza salah. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan. Umrah. Hah? Umrah. Umrah tapi bayar sendiri. 100 untuk Andrian. Aduh. Ya rasa malu tapi sadar diri juga gitu ya. Tapi Andrian, dengar-dengar katanya Andrian selain tahfizul Quran, katanya Andrian pernah diajarin sama kakek untuk belajar gitar. Gimana itu ceritanya? Pernah sih. Ya gimana itu? Soalnya saya dengar-dengar dari orang-orang gitu. Andrian tuh sering nyanyi di asrama, main gitar gitu. Gimana itu? Jadi gini Mal. Ya kan kelas 2 SMA waktu libur tahun baru ya. Saya sering scroll nih kan. Scroll TikTok gitu. Ada orang main gitar, kok enak gitu bisa main gitar gitu ya. Ya. Nah, teringat punya gitar. Ayah saya punya kadang main, kadang benar, kadang enggak gitu. Saya tanya ini, ya ajarin gitar? Nggak bisa ya, gitu katanya. Nggak bisa. Kau cari kakekmu sana.
Kecuali kakekmu mek dapet, Ya. tak ajarin sama dia. Saya cari mek dapet. Dapet kan, saya panggil aja ke rumah, tak ajarin. Ajarin itu pertama kali main gitar ya. Ya namanya juga masih pemula, tangan saya biru teman. Karena kan keras. Oh iya iya, Ya, emang itu saya kan juga ngeliat senarnya keras TikTok gitu ya. itu. Kata kakek saya kalau biru bagus, berarti berhasil. Gitu. Karena emang latihan tuh kayak gitu. Kakek dulu, atuk dulu ya, kakek ya. Dulu Beneran atuk? enggak, ini karena kakek yang dari Jawa, maksudnya dari nenek, jadi manggil kakek. Kalau dari ayah atuk. Tuh. Nah, ini yang lain kakek, ini kakek. Tuh. Kakek ini kakek. Kakek dulu gitu, bisa belajar. Ini tangan kaki berdarah ingatnya. Ya. Birum gitu, berdarah di dalam gitu, pecah dalam darahnya. Gitu kan ya. Karena kakek saya kan orang perantau ya. Bahkan kata beliau, dulu katanya sempat ngamen tuh sampai ke Jakarta. Ngamen jalanan gitu. Ngamen gimana sampai ke Jakarta, keliling-keliling gitu. Dari situlah ilmu gitarnya. Dan satu kampung itu siapa sih nggak kenal gitar? Yang main gitar ya, ya. Bukan yang main gitar lah pokoknya. Yang jago-jago gitar, siapa yang kenal kakekku? Gitu. Aku baru tahu tuh. Kalau Ya. kakekku jago gitar. Minta ajarin lah sama dia kan, kelas 2 SMA minta ajarin. Dan salah satu motivasi saya kenapa pengen main gitar tuh pas scroll TikTok lagi sedih man, lagi galau nih. Serius Sakit mah, hati. lagi sakit hati, lagi galau nih kan. Dengernya kalau nyanyi pakai karaokean gitu kan di rumah kan ada sound system juga ya. Iya. Tapi kayak kurang ngena gitu. Karena kan kita nggak bisa ngatur temponya, nggak bisa ngatur tinggi rendahnya, harus ngikuti apa melodi yang ada di karaokean itu musik itu. Kalau gitar kan bisa kita naikkan tonnya, bisa naikkan, diturunkan, bisa nyesuaiin suara gitu ya. Pengen gitar tuh, galau saya malah. Oh, kalau sekarang tuh ada tren galau lari. Sakit hati tuh lari. Kalau dan tuh galaunya itu main Gitar. Bentar. Tuh, coba tuh. Kenapa nggak PI? Kak, malu. Semua ada di sini Andrian. Mana? Malu tempatnya strategi sih. Kita nongkrong. Jadi nggak enak ya. Kita coba cek nih. Coba. Coba dong, melodi dulu. Nggak kedengeran nih. Kedengeran? Udah coba kuat aja ya. Ya, coba lebih kuat suaranya. Menyanyi lagu apa? Mal? Yang lagi tren saat ini. Lagu apa? Jangan manggung mal. Kenapa? Bahaya mal. Beda. Cinta beragama udah sakit. Iya, sakit mal. Jangan. Cinta seagama aja nggak bisa nyarinya. Iya. Apalagi beda agama. Iya. Duh. Gak ada yang mau. Jangan manggung ya. Lagu tren saat ini. Dangdut India. Hah? Mia. Teruntuk Mia. Sebenarnya mal kalau dengar kata Mia ini mal, Kenapa? teringat saya jadi seorang mal. Mending jangan Mia lah mal. Ingat siapa itu? Payah berat mal. Gak apa-apa, kita nyanyikan untuk si Mia. Lagunya? Jangan. Dengan dirimu ku di sini. Sederhana tapi berarti. Ini boleh digeser nih kursi dikit ya? Boleh, boleh. Anda, apa berdiri aku? Ngamen? Jangan ya? Mundur aja. Nah, gitu. Teman-teman yang di belakang kamera boleh membantu bernyanyi. Kita bernyanyi bersama. Yang tidak bernyanyi silakan nyawer saja. Hadirin sekalian, mari kita sambut. Dengarkan lagu bersama-sama. Mia, teruntuk Mia. Mana pertanyaan? Dengan dirimu ku di sini. Tahu kan? Hah? Tahu kan lagunya? Tahu dia kalau nggak baca lirik. Oh ya. Nih. Di sini sederhana tapi berarti. Kerendahan. Kanan. Tinggi. Satu. Apa? Di sini sederhana tapi berarti. Sayumu tetap melingkari, teduh tetapi beri. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Aku tak tahu mana yang lebih indah.
Udah. Gimana? Lagi. Nggak jago-jago banget sih. Coba lagi main melodi. Nyanyi aja sendiri coba. Aku sendiri nih. Boleh. Ngamen nih. Ngamen coba. Ikut ya. Iya, siap. Sawer ya. Sawer. Siap. Lagu apa? Lagu dangdut? Lagu Jawa? Koplo? Yang enak aja. Sahabatan? Kita coba yang kayak tadi rencana gitu. Kayak rencana. Boleh, siap. Sesuai teks ya. Kita kasih ke mereka. Detik waktu Sakit ini terus berjalan. aku patah, aku jatuh, kehilangan dirimu. Entah bagaimana lagi, aku harus menyampaikan rasa sakit ini. Air mata Begitu sakit, ku bersama enggak, bukan lagi seperti rasa sakit. kepada Aku mati rasa, dan aku kecewa, hidup. aku ingin kembali kepadanya. So ya, Meski ku rapuh dalam rangka rasa setia kepadamu, namun cinta dan air mata hanyalah padamu. maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu dalam ku harap cinta berseru. Tepuk tangan untuk kita semua. Seru banget gila bisa nyanyi Andrian itu. Cukup lah. Minum dulu, tahu. Minum. Nah, nikmati dulu hidangannya. Tapi Andrian, ini kan di sini kan udah 1 tahun ya? Cuma dikit lagi. Udah 1 tahun. Boleh dong cerita-cerita gitu. Gimana sih 1 tahun di sini gitu? Apa yang dirasain? Apa pengalaman unik atau pengalaman seru atau ada pengalaman sedih gitu? Bagaimana sih setahun di sini tuh Andrian? Sedih ada, senang ada. Mau dari mana lo? Sedih, senang lo? Mau dari mana? Sedihnya dulu deh. Sedih dulu. Oke, yang pertama sedih ya. Pertama kali kemari, walaupun saya ya udah sering mondok kan, SMP, SMA udah sering mondok ya kan. Iya. Tapi namanya juga jauh gitu ya, sedih. Jadi gini, ketika saya berangkat kemari, kan peluk-pelukan lah sama orang tua ya kan. Dalam hidup saya, baru pertama kali lihat ayah nangis. Lihat ayah saya nangis. Oh, karena pertama kali jauh mungkin ya? Ya mungkin. Baru pertama kali. Saya ya, pribadi. Lihat ayah saya nangis tuh baru pertama kali. Iya. Ya, disitulah saya mulai timbul sedih. Karena pas waktu berangkat ya, mungkin ya namanya juga orang tua berusaha tegar ya. Salaman, packing segala macam. Pas sudah salaman sama saya, minta izin ya kan, minta izin berangkat, peluk. Nangis saya. Nangis asli. Kau pun nangis? Nangis lah aku. Ayah saya nangis, gak mungkin aku tawa kan. Bayangin aku nangis, aku tawa. Wah gitu. Enggak lucu. Doraka. Itu. Nangis. Ditambah mama saya Lebih nangis lagi. lebih nangis lagi. Orang tua, apalagi ibu seperti itu. Itulah sedih. Terus ya sampai kemari kan langsung telepon itu, pernah telepon. Gimana di sana aman? Gimana di sana aman? Ya aman lah. Aku apapun sampai sekarang dari dulu ya. Ini udah termasuk di prinsip lah. Iya. Termasuk di prinsipku pribadi. Semenjak aku SMA, setiap orang tua nanya mau susah mau sedih, jawab aja aman. Karena kalau kita ceritain kesedihan kita, jadi kesedihan mereka. Benar sekali. Nah, kalau kesenangan nggak apa-apa ceritakan. Bisa saja orang tua yang awalnya mungkin lagi capek, ketika mendengar kabar kita senang, pasti lagi semangat, jadi Ya, semangat. ya, Ya. ya. Tapi kalau kita ceritain cerita sedih, jadi sedih. Jadi lebih ngedon lagi orang tua. Ya. Makanya ketika saya lagi sedih, lagi ada masalah, nggak pernah saya ceritain. Jawab aja, gimana sana? Aman? Walaupun sedang tidak baik-baik Iya. saja. Coba aja aman gitu. Aman? Aman? Iya. Udah. Tanya lagi, ada uangmu? Aman gitu. Terus aku bilang, kalau udah ditanya uang misalnya, ada uangmu? Aman? Mau uang? Mau lah. Ya kan? Beban itu. Nah, kita kan nggak minta ya. Minta, dikasih, tawarin, ya tawarin. Tanya, mau uang? Mau. Kirim aja gitu. Ya, iya. Kan, ya mau ya kan? Ya, Ya. gitu. Ya awal-awal ya gitulah sedih, jauh orang tua ya kan ditanya segala macam.
Dan lambat laun yang awalnya mungkin tiap hari, tiap minggu, sekarang udah enggak. Sekarang sebulan sekali. Nanya gimana, udah makan belum, segala macam. Ya itulah kisah-kisah sedihnya itu. Kalau senangnya yang dapat di sini banyak ilmu baru saya dapat. Spill dikit. Nah, yang pertama yang paling menonjol, maksudnya ini bukan bahas ajaran dulu ya, masih kaparnya dulu nih. Takut pegel bentar. Nah, iya. Kerja PI, kerja. Lanjut sih apa ya? Dari akses medianya, Mas. Gampang diakses segala macam. Baru ya gimana menyebarkan dakwah syekh gitu kan. Maksudnya ya medianya lah gitu. Luar biasa sih, Mal. Karena ya saya bandingin sama pondok saya ya, yang medianya bisa dibilang ketinggalan jauh lah kalau dibanding kemarin. Jadi saya ceritakan tuh Ya. kepada wakil pimpinan, karena kan saya ngomong sama pimpinan Sekarang masih komunikasi dengan baik. sering sama wakil pimpinan. Kalau sama pimpinan saya takut, man, segan gitu kan. Iyalah. Segan banget, ngomong aja soft spoken banget gitu. Kalau sama pimpinan ya kan. Kalau sama wakil pimpinan ya cerita sedih, cerita apa, cerita aja. Karena dia pernah bilang ke saya gini, kalau sama mister cerita aja. Mau kau sedih apa, bahkan ke beliau aku nyeritain cerita cinta pernah ke dia, man. Saking terbukanya gitu sama dia. Maksudnya karena orangnya terlalu open banget, kita kan itulah care banget ke kita. Tapi ini Andrian udah 1 tahun di sini, kuliah di jurusan Tasawuf wa Thariqatuhu, dan bentar lagi mau naik semester 3. Ya. Apa sih yang dirasakan Andrian selama belajar di Ma'had Ali Idrisyah ini? Gitu. Boleh dong sedikit kasih tahu ke teman-teman mungkin yang ingin tahu bagaimana tentang Ma'had Ali Idrisyah, bagaimana cara pembelajarannya, guru menyampaikannya bagaimana, ataupun lain, lingkungan dan sebagainya. Kalau dari segi pengetahuan ya mungkin di tempat lain juga dapat ya. Tapi ada satu mungkin ya, karena kan saya belum pernah ke tempat-tempat lain gitu ya. Mungkin hanya sekedar dari cerita, tapi nggak langsung ke lapangan. Nah, dari cerita bisa saya gambarkan gitu. Bahwasanya di sini tuh yang membuat beda itu, Mal. Itu di sini ada ya pembimbing gitu, Mal. Oh iya. Ada sosok pembimbing yang sangat luar biasa yang sering membimbing kita gitu. Bahkan gini, nggak tahu sini pernah disampaikan atau enggak ya, tapi ya saya mendapat pelajaran sendiri lah, saya simpulkan sendiri bahwasanya di sini kan kita setiap minggu ada kajian rutin, mungkin bagi mas santri hari Rabu dan bagi layak murid malam Jumat. Itu kajian rutin ini sebenarnya menurut saya sangat luar biasa, Mal. Karena gini, saya pribadi ya kan ada namanya rasa-rasa malas segala macam, dengan adanya tiap minggu ini kayak naik gitu, Mas. Naik. Dan kalau di pondok-pondok lain menurut saya gitu ya, belum ada namanya kajian rutin, Mal. Mungkin ya hanya sekedar ya kata-kata biasa, motivasi biasa. Kalau kita sama Syekh kan tuh bukan biasa, Mal, luar biasa. Jauh lebih dari luar biasa. Jauh itu, Mal. Luar biasa itu. Nah, makanya sosok pembimbing ini sangat luar biasa. Bahkan ya ketika saya masih nyantri di sana, kan ada cutting saya kakak tingkat yang kuliah di luar, di mana ya? Di Maroko ya. Di mana di mana lah, luar negeri nggak salah. Jadi itu bukan. Nah, itulah luar negeri gitu ya. Ustadz Randy namanya. Kan tadi Ustadz Randy. Beliau juga menyampaikan kita di sini kurang sosok murabbi ruh. Saya awal-awal nggak paham. Sosok murabbi ruh kita kurang. Itu kurangnya. Orang pinter banyak. Di sini banyak orang pintar, tapi sosok pembimbing johir batin gitu, Mal, kita kurang. Karena Ustadz Randy itu bilang kayak gitu. Saya nggak paham, Mal. Setelah sampai kemari baru saya paham. Dan Andrian merasakan itu. Ya. Jauh-jauh dari Medan ke Tasikmalaya ke Ma'had Ali Idrisyah, dan akhirnya merasakan murabbi ruh itu yang tidak ada tempat manapun itu. Itu saya rasakan pribadi itu, dan mulai paham betapa pentingnya kita memiliki pembimbing. Johirul batin. Bukan johir aja. Johir mah banyak. Johir rusak. Lihatlah negeri ini. Pintar Zohir banyak, tetapi batinnya kurang. Selain itu ada nggak sih hal unik gitu, pembelajaran di kelas dan sebagainya, pengalaman unik tentang Andrian ketika belajar di Ma'had Ali Idrisyah? Dan boleh dong kasih testimoni buat teman-teman semua sekalian untuk podcast kita di kesempatan ini gitu. Kalau sistem belajar mengajar di kelas sama dosen ya, kalau dari cerita-cerita teman saya di luar, saya banding-bandingkan, dosen di sini akan luar biasa. Yang pertama, ngasih materinya emang bener-bener materi, bukan sekedar, kan ada di dosen di luar, cerita teman saya nggak pernah datang, sekali datang sih tugas, tiba-tiba uas gitu segala macam, tiba-tiba sih tugas gitu. Beda dosen di sini itu bener-bener kasih materi, dan bahkan
ada kalanya materi itu relate dengan hidup kita. Ada kalanya Terkena ke hati. terkena ke hati. Oh, ada. Nah, dan cara mengajarnya juga ya luar biasa, pelan-pelan, halus segala macam, menyesuaikan gitu. Ya emang kita kan mas santri, otomatis ya pasti beda lah dengan santri pengajarannya. Ya. Tapi perbandingan dari cerita-cerita teman saya yang di luar itu beda banget dengan yang ada di sini. Di sini saya akui ya luar biasa banget gitu. Sistem belajar mengajarnya, dosennya juga pada luar biasa. Ya, di asrama lagi. Kita seperti ditekan gini ya, dalam peraturan asrama seperti tekan tapi bukan ditekan gitu. Seperti ditekan, Tapi tapi bukan bukan ditekan. Berarti bukan ditekan. Bukan ditekan. Dibimbing dan Itu dia. Ya. Itu dia benarnya. Jadi kan ada orang mungkin berasumsi di pondok, di asrama, alah nanti di pondok kayak santri tekan segala macam gitu Ya, ya. ya. Orang mikir kayak gitu. Enggak. Justru kita dirangkul, Dididik, dirangkul, dibimbing, diarahkan. diarahkan gitu. Beda banget lah. Dengan cara yang baik. Ya, Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. teman-teman semua dengan testimoni Andrian tadi, kalau misalkan teman-teman nih pengen gitu ya mendapatkan pendidikan 24 jam penuh. Kalau dalam bahasa Arab apa sih 24 jam penuh itu? Madrasah. 24 jam belajar, dididik, ditempa dan diasuh. Di mana tempatnya Andrian? Idrisiah. Idrisiah, jauh-jauh dari Medan menyaksikan bersaksi bahwa di Idrisiah lah tempat teman-teman bisa dididik secara penuh 24 jam, bahkan bukan hanya sebatas zahirnya saja tetapi batin dan rohaninya. Benar Andrian? Benar. Boleh kita tutup lah. Sudah. Oh, iya boleh. Habis waktu ya? Oh iya. Ngopi lah dikit. Sebelum tutup ngopi dulu bener. Syarat ya, biar Syarat. sempurna. Bismillah. Oke, terima kasih teman-teman semua yang telah menyaksikan podcast Ngobrol bersama Andrian Azhar Nasution. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan Andrian tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat termotivasi dengan apa yang disampaikan oleh Andrian tadi. Tadi bagaimana Andrian jauh-jauh dari Medan datang ke sini mendapatkan seorang murabiruh, mendapatkan pendidikan penuh dan tunggu apa lagi teman-teman? Yuk daftarkan diri teman-teman semua di Idrisiah. ataupun SDAI dan Mahad Ali Idrisiah. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat tinggal teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cok, muncul terakhir nanti kan.